Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang yang beruntung. Ini adalah sebuah panduan hidup dan kebijaksanaan. Kebanyakan orang ingin beruntung, tetapi seringkali menganggap keberuntungan sebagai sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau hasil dari takdir yang tidak bisa diubah. Namun, keberuntungan sebenarnya adalah kombinasi dari usaha, doa, kebijaksanaan, dan cara pandang terhadap kehidupan. Di dalam ajaran agama Islam, konsep keberuntungan tidak hanya diukur dari materi atau keberhasilan duniawi, tetapi lebih kepada ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah serta bertawakal kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 52. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan sejati berasal dari ketaatan kepada Allah, rasa takut, kesadaran akan tanggung jawab kepadanya, dan ketakwaan yang menjalani kehidupan. Keberuntungan dan cara pandang. Ada sebuah pepatah, keberuntungan berpihak pada mereka yang mempersiapkan diri. Ini berarti bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa alasan. Keberuntungan seringkali muncul ketika kita mempersiapkan diri, bersikap positif, dan membuka diri terhadap peluang. Sebagai contoh, bayangkan seorang mahasiswa yang rajin belajar. Ketika ia menghadapi ujian, hasilnya tentu lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah belajar. Apakah keberhasilan mahasiswa ini semata-mata keberuntungan? Tentu tidak. Keberuntungannya adalah datang dari usahanya yang gigih. Dalam ajaran agama Islam, usaha dan doa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat Tirmizi. Langkah-langkah menjadi orang yang beruntung. Yang pertama, berusaha dengan penuh kesungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Usaha adalah kunci awal untuk membuka pintu keberuntungan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti bekerja keras, belajar dengan tekun, dan terus berusaha memperbaiki diri. Misalnya, seorang pedagang yang jujur dan konsisten dalam melayani pelanggan akan lebih mudah mendapatkan keberuntungan dibandingkan dengan mereka yang selalu berbuat curang. Yang kedua, bersyukur atas apa yang dimilikinya. Salah satu rahasia keberuntungan adalah rasa bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan lebih mampu melihat peluang dalam setiap keadaannya, termasuk dalam kesulitan. Sebagai contoh, seseorang yang selalu di dalam kerundungan karena dia kehilangan pekerjaan, tetapi dia tetap bersyukur dan dapat melihat kesempatan untuk memulai usaha baru dan menggali potensi yang selama ini terpendam. Alhasil, dia menjadi sukses dan dia berhasil. Yang ketiga, bersikap positif dan optimis. Filsuf Yunani Epictetus pernah berkata, "Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita meresponnya." Sikap positif dan optimis adalah magnet keberuntungan. Ketika kita melihat setiap tantangan sebagai peluang, kita lebih mampu menarik hal-hal baik dalam hidup kita.
Dalam ajaran Islam, ini tercermin di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan sesama. Keberuntungan juga datang dari hubungan sosial yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita dapat membuka pintu rezeki dan keberuntungan yang tidak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa juga berupa kesempatan kerja, bantuan dalam kesulitan, atau dukungan moral ketika mendapat masalah. Yang kelima, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan sejati datang dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ketakwaan berarti menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah, menjauhi semua larangannya, dan mendekatkan diri kepadanya dengan penuh kesadaran. Orang yang bertakwa akan selalu merasa dicukupkan oleh Allah, bahkan ketika ia berada di dalam keterbatasan. Ini adalah kisah kehidupan yang kita anggap sebagai contoh. Sebuah kisah inspiratif datang dari perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memulai hidup sebagai seorang yatim piatu dan mengalami berbagai kesulitan. Namun dengan kerja keras dan ketakwaannya serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pimpinan dan memimpin yang dicintai dan dihormati. Keberuntungan yang beliau miliki bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan dan rahmat Allah. Di zaman modern, kita juga bisa melihat kisah seperti Oprah Winfrey, seorang perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan tetapi berhasil menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia. Dalam kebanyakan wawancaranya, Oprah menekankan pentingnya kerja keras, rasa syukur, dan fokus pada tujuan hidup. Ajaran dari berbagai tradisi dan filsafat. Di dalam agama Kristiani, di Alkitabnya tertulis, carilah dan dahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Surat Matius Perjanjian 6:33. Ayat ini mengajarkan bahwa keberuntungan sejati datang dari mendahulukan hubungan dengan Tuhan. Di dalam ajaran agama Hindu, dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa keberuntungan datang kepada mereka yang melakukan tugasnya tanpa keterikatan pada hasil. Ini adalah ajakan untuk fokus dan pada proses, bukan hanya hasil. Ini ajakan untuk fokus pada proses, bukan hanya hasil. Pada ajaran Buddhisme, dalam ajaran Buddha, keberuntungan bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi buah dari karma. Apa yang kita tanam melalui pikiran, ucapan, dan tindakan akan kembali kepada kita. Filsafat Stoik Marcus Aurelius berkata, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu keberuntungan adalah pilihan dan rahmat. Menjadi orang yang beruntung bukanlah soal kebetulan semata, melainkan hasil dari usaha, doa, sikap positif, dan hubungan baik serta hubungan baik dengan Tuhan dan alam semesta.
Di dalam Islam, keberuntungan sejati tidak hanya diukur dari harta atau kedudukan, tetapi dari kebahagiaan yang datang dari rasa syukur dan kedekatannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Keberuntungan terbesar bagi seorang mukmin adalah bagaimana ia mendapatkan keridhaan Allah dan sorganya. Oleh karena itu, mari kita fokus pada apa yang benar-benar penting, berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena pada hasilnya dan pada akhirnya, keberuntungan adalah rahmat-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dan bertakwa.